Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah subscribe channel Niat Islam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras masyaallah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian masih ingat kasusnya Ibu Siti ya, yang kena kanker payudara stadium 4 ya, yang bekerja di rumah majikannya 14 tahun. Ini buah dadanya sudah rusak ya karena kanker stadium, dan sudah menjalani kemoterapi yang dia dibayar gajinya underpay. Ada beberapa gajinya dia juga tidak dibayar. Nah, ini perdebatan dikarenakan kita tidak teliti saat kita meminjam uang sama majikan. Harusnya kita catat atau kita punya catatan gitu kan. Walaupun majikan percaya aja sama kita, setidaknya kita harus disiplin. Kalau kita pinjam uang majikan, kita juga harus punya surat perjanjian hutang piutang. Walaupun 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, itu harus akadnya jelas cuy. Ya, jadi kalian penghutang ke majikan pun kalian juga harus punya catatan itu gitu. Jangan hanya karena majikan percaya aja terus kita seneng gitu. Nah, ini rumitnya kasusnya Ibu Siti pun ini menjadikan pembelajaran benar-benar untuk kita. Apalagi majikannya di depan kita baik, so nice gitu kan. Ujung-ujungnya ada udang di balik batu. Sekarang pertanyaannya, kenapa majikan ini tidak memulangkan Ibu Siti saat Ibu Siti pengen pulang? Itu dikarenakan Ibu Siti masih bisa dipekerjakan di rumahnya dengan gratis. Mau sampai kapan kita mengabdi sama majikan? Mau sampai kita meninggal dunia dulu? Nah, ini juga perdebatan yang sangat panjang antara Hayat Hisam, KJRI, agensi dan majikan itu sendiri dan labor pastinya. Karena terlalu banyak pilih pala ya cuy ya. Siapa yang benar dan salah ya biarkan labor yang memutuskan. Tapi hari ini alhamdulillahirobbilalamin, qadarullah, semuanya damai ya. Dengan Ibu Siti mendapatkan 41.000 Hong Kong dolar dan tiket pesawat serta penerbangan langsung dari rumah sakit itu sendiri. Karena kalau kita sudah melaporkan majikan ke KJRI, kita sudah melaporkan majikan kepada agensi sudah mengurus kasus ini, Kak Isam sarankan jangan sekalinya kamu kembali lagi ke rumah majikan, karena itu akan membahayakan kamu sendiri. Karena bisa saja kita dituduh, bahkan bukan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Jika kita sudah siap meleborkan majikan, kita sudah siap berdebat dengan majikan, kita harus sudah tidak boleh kembali lagi ke rumah majikan ya. Itu pembelajarannya, hati-hati tuh. Oke, Ibu Siti ini 14 tahun di mana dia mengabdi dengan satu majikan. Itu dia menjaga bobok di sana ya. Majikan perempuannya ini ya baik ya cuy ya. Nah, konfliknya di mana? Saat Ibu Siti ini mulai banyak meminjam uang ke majikan. Itu ada yang 2.000, 2.000, 3.000, 5.000. Nah, kalau misalkan dihitung sama Ibu Siti, ini hutangnya tidak lebih dari 50.000 Hong Kong dolar. Dari tahun hutang itu sekitar 2021. Dari tahun hutang itu Ibu Siti tidak digaji sama sekali. Berpikirnya Ibu Siti, oh ya sudah, mungkin itu diambil untuk pembayaran hutang saya. Tidak ada tanda tangan perjanjian hutang dan tidak ada tanda tangan slip gaji juga ya. Jadi kalau gajian juga tidak ditandatangan, asal kasih aja gitu. Cuma seingatnya Ibu Siti saat dia mulai meminjam itu sudah tidak digaji di tahun 2021. 2022 Ibu Siti ini melakukan renew kontrak, di mana renew kontrak ini majikan memberikan satu surat perjanjian hutang, di mana surat tersebut ini berbahasa Inggris semua. Ibu Siti sempat menolak. Untuk apa ini mem? Ini untuk hutang-hutang kamu. Seingatnya Ibu Siti di surat itu tidak ada tulisan bahasa Indonesia dan tidak ada nominal hutang sebanyak 165.000 Hong Kong dolar. Akhirnya Ibu Siti sudah menolak, majikan itu tetap memaksa. Akhirnya Ibu Siti tangannya ditarik dan disuruh tanda tangan seperti benang kusut ya cuy ya. Nah, Ibu Siti merasa bahwa pada waktu itu saya memang tanda tangan Kak Isam. Entah itu apa suratnya karena berbahasa Inggris dan saya dipaksa. Kontrak baru
apa namanya terjadi ya cuy ya, dimana Ibu Siti ini merasa bahwa sudah lama tidak digaji nih sama majikan dan keperluan juga masih banyak. Masa iya sih utang saya nggak habis-habis ya kan, menurut sudut pandang Ibu Siti. Akhirnya pada waktu itu dia juga ingin berhutang lagi sama majikan karena udah nggak digaji ya pada waktu itu, tidak dikasih cuy sama majikan itu. Jadi Ibu Siti itu meminta gajinya setengah kalau misalkan memang masih punya hutang dia sama majikan. Akhirnya majikan ini memberikan setengah gajinya sampai sekarang. Nah, akhir-akhir ini kesehatan Ibu Siti ini benar-benar ngedrop. Dia nggak tahu harus bagaimana caranya. Sudah beberapa kali minta pulang tetap tidak dikasih ya cuy ya. Akhirnya ketemulah sama Kak Yatisam, di mana Kak Yatisam bertanya sama Ibu Siti maunya bagaimana. Setelah mendengar kronologinya seperti itu, ya Kak Yatisam berusaha untuk mempercayai apa yang diucap Ibu Siti. Oke Ibu, kita berjuang sebisa kita. Akhirnya Ibu Siti ini, kalau misalkan Ibu tidak berbohong, Kak Yatisam bisa insya Allah pendampingan ya, mensupport. Cuma edukasi yang Kak Yatisam kasih ke Ibu Siti mulai sekarang, jangan pernah tanda tangan apapun surat yang Ibu tidak tahu. Nah sekarang pertanyaannya, Ibu pengennya gimana? Saya pengen hak saya dikasih dan saya pengen pulang. Ya kan, sekali lagi, kalau kita untuk meminta hak, itu kita harus mintanya lewat lebor. Kalau majikan banyak drama, ya kan? Nah oke deh, sebentar ya Bu, Kak Isam follow up dulu ke KJRI-nya. Setidaknya harus ada orang yang bisa di tengah-tengah antara majikan dan Ibu Siti. Siapa dia? Yaitu agensinya. Pastinya dengan bermodal KTP Ibu Siti, dokumen seadanya, Kak Isam follow up ke KJRI. KJRI ini minta tolong didampingi, kasus ibunya seperti ini. Akhirnya agennya kelacak cuy dan sudah dipanggil. Agennya yang ngamuk-ngamuk. Siapa yang laporin kamu katanya. Akhirnya ya mungkin agen udah tahu kali ya. Ya wis, pokoknya agen terima kasih banyak ya, sekarang sudah clear. Terima kasih banyak. Akhirnya agen ini dipush terus nih sama KJRI. Ini Ibu Siti kenapa gajinya underpay, kenapa tidak digaji, ini pengakuannya. Akhirnya agent juga mengepus majikan. Tiba-tiba muncullah surat di mana hutang piutang tersebut Ibu Siti memiliki hutang 165.000 Hong Kong dolar. Melongo dong ya kan. KJRI udah ngomong Yatisam ini ada loh bukti-buktinya majikan punya hutang kayak gitu kan. Akhirnya Ibu Siti juga diberikan ya oleh agensi, kamu hutang loh sama majikan segini banyak gitu kan, ada loh rekamannya, ada loh buktinya kalau misalkan kamu berhutang. Sekali lagi, Ibu Siti ini tidak memungkiri bahwa dia berhutang sama majikannya, tapi Ibu Siti memungkiri bahwa hutangnya ini tidak sebanyak itu gitu coy. Nah kan, akhirnya dengan bagaimana dramanya si majikan ini bilang, Siti kamu kalau pulang nanti saya nggak punya good nggak ada cece yang baik seperti kamu ya, bahasa kayak gitulah coy ya. Karena tahu Ibu Siti ini akan meleborkan ini si majikan. Ya karena seperti ini, jadi si majikan ini memberikan ngomong sama agensi kalau misalkan dia akan memberikan uang 10.000 saja dan tiket pesawat, hutangnya Ibu Siti dianggap lunas ya kan. Akhirnya si agen ini ngomong, udah kamu pulang aja nih, saya dikasih 10.000 dari majikan dan tiket pesawat. KJRI juga ngomong, menurut saya Yatisam lebih baik damai saja, karena mengingat kondisi Ibu Siti pun sudah stadium 4. Akhirnya Kak Yatisam tuh nggak langsung ngambil keputusan cuy, karena kan di dalam grupnya Kak Yatisam antara Ibu Siti dan temannya Ibu Siti dan anaknya Ibu Siti, di situ kita kan punya keputusan gitu cuy. Akhirnya Kak Yatisam itu berusaha untuk coba deh sharing dulu ke lebor, bisa nggak diwakilin untuk kasus lebornya, ibunya biar pulang, kita yang ngewakilin kasusnya gitu kan. Karena yang nggak adil banget gitu, masa iya cuma dikasih 10.000. Akhirnya datanglah ke lebor dengan dengan video Ibu Siti yang seperti itu. Akhirnya lebor itu cuma memberikan arahan bisa dibantu untuk diambilkan long service-nya sebesar 45.000 Hong Kong dolar. Lebor seperti itu. Cuma permasalahannya, lebor ini tidak bisa diwakilkan cuy. Harus orang tersebut yang datang sendiri ke lebor untuk menuntut hak-haknya cuy. Nah ini atas pertimbangan kesehatan Ibu Siti, dan lebor pun juga menyarankan ini juga sudah stadium 4. Kalau sudah tidak ada kontrak dengan majikan, nanti bagaimana kalau ada apa-apa di sini? Kalau misalkan sakit itu justru lebih mahal untuk pemulangannya ya cuy ya. Karena kalau sudah tidak ada majikan bisa sampai 90.000 Hong Kong dolar. Nah dari sini
kita itu berpikir lagi bagaimana Bu baiknya kayak gitu kan. Akhirnya cuy, tiba saatnya agent tahu juga kalau majikannya suka pilih pala. Akhirnya si majikan ini ngomong sama Ibu Siti bahwa saya sudah memberikan uang tiket sama agensi dan uang 10.000, ternyata belum dikasihkan agentnya. Ini malah marahin Ibu Siti. Kata siapa kamu? Ini voice note-nya majikan sendiri yang udah ngasih itu. Akhirnya agentnya juga apa namanya kepancing emosi ya, akhirnya dia juga nge-push majikan, kalau misalkan kamu masih begini katanya berbohong seperti ini, ya kita lewat jalur lain. Ujung-ujungnya si agent juga mau Siti laporin aja lah majikan kamu itu terlalu banyak drama katanya. Ya kan, akhirnya setelah mendapat dukungan dari agent juga untuk mengepus majikan, akhirnya majikan mau memberikan long service itu sebesar 41.000 Hongkong dolar ya cuy ya. Ya udah, daripada 10.000 gitu kan, ya udahlah damai aja lah Bu, daripada ini juga mengingat kondisi ibu juga sudah stadium 4. Dan yang membuat keputusan kita ya untuk berdamai ini adalah perkataan dari seorang anaknya Ibu Siti. Kakak yang baik hati, saya sebagai anak untuk mengambil kembali saja ibu saya ke rumah. Ini kalau misalkan kita berbicara uang, ya kita bisa cari di sini bareng-bareng. Tapi saya masih pengen punya waktu banyak untuk merawat ibu saya. Jadi berapapun uang yang diberikan itu mungkin sudah rezeki ibu saya, dan saya juga tidak tega harus menyuruh ibu saya berjuang hanya karena uang. Ya kan? Dari perkataan anaknya ini jadi kayak oke, kalau misalkan itu sudah keputusan yang terbaik, alhamdulillahirobbilalamin saja, ini mungkin jalannya. Akhirnya Kak Isam ngomong sama Kak Jari, udahlah Bu, udah damai aja, anaknya juga udah mau pulang. Udah, kita berdebat, jadi malah kayak Isam debat sama Kak JRI. Sekarang logikanya begini Bu, ini kan surat, tadinya nggak ada bahasa Indonesia, kok tiba ada bahasa Indonesia. Kalau Ibu Siti mungkin masih bisa dibodohi gitu. Tapi kalau kayak Isam, yakin banget ini, kalau ini tanda tangannya Ibu Siti, di crop, di copy ke file ini, tiba-tiba surat ini muncul. Secara logika Bu, Ibu Siti menandatangani surat pada waktu itu pakai bolpen. Kok tiba-tiba suratnya berubah jadi kayak tinta printan gitu kan? Ya ini kan berbohong ini majikan ini kan. Kalau kita menuntut ke labor, oh ya kena majikan ini. Cuma sekali lagi kita tidak boleh mengedepankan ego, karena di sini adalah kasusnya Ibu Siti dan Ibu Siti sudah ikhlas, ya sudah. Ya kita hanya pendamping gitu ya sih ya. Ya kan sesuai haknya gitu kan. Nah, buat kalian yang sakit-sakit ya, udah misalkan udah sakit ya, minta sama agent jangan belikan tiket yang transit. Ini agent ini kelolosan ini KJRI loh, kok tiketnya transit ya Tisam. Ya gimana lagi Bu, ya sudah diberikan hari ini penerbangan jam 2 pakai Royal Brunei ya, dengan uang dari majikannya 41.000 Hongkong dolar. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah disyukuri saja, ini alhamdulillah Ibu Siti yang kena sakit payudara ya, kanker stadium 4, memilih untuk berdamai dengan majikannya dan pulang membawa uang 82 juta dan tiket pesawat. Anaknya sudah menunggu di sana penjemputan. Ya di sini disyukuri aja karena masih panjang umur untuk bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Untuk masalah pengobatan di Indonesia dilanjutkan menggunakan BPJS ya. Nah itu cuy perjuangan Ibu Siti yang tidak jadi naik labor ya, bukan berarti kita kalah, tapi kita memilih untuk menang ya. Untuk menang dalam arti kita memilih bahwa berkumpul dengan keluarga itu adalah rezeki yang tidak terhingga. Nah untuk kalian yang jauhi keluarga, ayo mulai dekat lagi sama keluarga ya. Uang bukan segalanya, insya Allah rezeki sehat, nikmat ya. Nah mungkin itu sharing Kak Isam hari ini dan kabar terakhir dari Ibu Siti. Sekarang Kak Isam close kasusnya Ibu Siti. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih untuk agent yang sudah mungkin udah kesal juga membawa kasus ini ya kan. Alhamdulillahirobbilalamin. Agent kalau sudah ditelepon KJRI yuk manut gitu kan. Alhamdulillah ya. Jadi buat kalian yang agentnya home Afan yuk laporin aja ke KJRI biar dicekik gitu kan. Maafin juga Jan kalau misalkan kamu dilaporkan sama kayak Tisam. Ya setidaknya yuk kita harus dapetin solusi untuk Ibu Siti ini. Ya nggak sih? Ya alhamdulillahirobbilalamin lah. Allahu Akbar lah. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajarannya, kalau kalian gajian jangan mau kalau tidak tanda tangan. Kalau kalian gajian harus tanda tangan dulu, harus terima uang dulu baru tanda tangan. Jangan tanda tangani surat yang kalian nggak ngerti. Dan kalau hutang sama majikan harus punya surat perjanjian hutang. Ini bukan berarti untuk apa-apa, untuk mengantisipasi bahwa kita
manfaatkan dan kita tiba-tiba tinggi hutang kita padahal kita tidak seperti itu, daripada sulit nanti kita buktikan ke LIBOR dengan bukti-bukti yang ada, pastinya kita akan menang ya. Oke, nah itu saran Kak Esam. Bye bye. Yes, isam hugo moje ba Bleska do nerasin mondenden Van samulsir Or sotruan Hadu dici zončir Dari bemiro dici mio Me samo tiše ja mergaro Većim bežabi mama ja me sumat Infatti voce sono mi kahema Ja cię z tobą wpiszę, męca is the best. Wsiemy ty się